kanker payudara ini ternyata selain tadi yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, ternyata kanker payudara juga bisa pada laki-laki ya, Dok? Ya, betul. Jadi kalau selama ini kita cuman lebih ke fokus payudara pada perempuan ya, Iya. mungkin karena memang lebih banyak pada perempuan. Karena kadar estrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Dr. Muhammad Rizky Tiraditya pada program My Doctor. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Jadi setiap episode sepertinya tamu kita ini spesial terus ya. Jadi langsung saja kita perkenalkan. Di sebelah kanan saya ada Dr. Badria. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Badriatun Nur, saya dokter bedah di Rumah Sakit Sultan Agung. Iya, selamat datang Dr. Badria. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik, Dok. Nah, topik ini sangat banyak, Dok, di rumah sakit. Bahkan trennya biasanya pasien yang datang ke rumah sakit itu adalah pasien-pasien dengan stadium akhir. Hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara. Oke. Baik, sebelum kita membahas tentang kanker payudara nih, Dok, kira-kira boleh kasih tahu, Dok, kira-kira kanker payudara itu apa sih, Dok? Oke, jadi kanker payudara itu namanya juga kanker ya. Kanker itu kalau kita di dunia medis itu bilangnya tumor ganas. Iya. Tumor sendiri itu artinya benjolan. Tumor itu ada yang ganas, ada yang jinak. Tumor ganas itu kalau kita bilang kanker. Karena ini kanker payudara, jadi ini adalah tumor ganas di payudara. Iya. Tumor ganas itu berarti benjolan yang dia itu tumbuh tapi tidak bisa mengecil. Dia tumbuhnya itu overlapping atau berlebihan gitu. Jadi jaringan tidak normal yang tumbuh di payudara secara berlebihan. Oke, berarti tumor ini atau kanker itu bisa disebut penyakit kronis ya, Dok ya, karena sudah lama. Betul. Oke. Nah, bagaimana sih, Dok, cara kita mendeteksi kanker atau tumor ini tadi? Oke, kalau kita bilang deteksi ya, kalau deteksi itu ada yang deteksi dini, kita bilang screening, ada yang early diagnosis. Early diagnosis itu maksudnya jadi pasien itu sudah ada gejala, lalu kita deteksi apakah ini ke arah kanker payudara atau bukan. Kalau deteksi dininya itu pada orang-orang yang belum ada gejala, kita lihat apakah ada gejala atau enggak. Kalau pada kanker payudara, untuk deteksi dini itu terutama ada sadari pemeriksaan payudara sendiri atau sadanis pemeriksaan payudara oleh tenaga kesehatan. Kalau sadari kita bisa lakukan sendiri di rumah. Kalau rutinnya sih kita lakukan sebulan sekali, 7 sampai 10 hari setelah menstruasi, karena pada saat itu kondisi payudara itu sedang dalam kondisi seharusnya normal. Jadi kalau ada bagian yang tidak normal itu akan sangat kelihatan. Itu sadari. Caranya sadari itu sudah banyak, mungkin kita lihat, bisa kita googling caranya di YouTube Mungkin juga di YouTube banyak. juga ya, Dok ya. Cara pemeriksaannya itu bagaimana. Kemudian kalau sadanis itu pasien-pasien yang tadi early diagnosis, dia itu mungkin sudah dicurigai ada ke arah tumor payudara, entah itu tumornya jinak atau tumornya ganas. Jadi nanti akan diperiksa oleh tenaga kesehatan. Kalau dia belum bergejala, bisa juga dia periksa secara mandiri. Jadi kalau di usia 40 tahun ke atas itu kita sarankan setahun sekali itu paling nggak ada pemeriksaan ke sadanis, pemeriksaan ke tenaga kesehatan, karena usia 40 ke atas itu udah usia resiko tinggi untuk kanker payudara terutama. Oke, berarti usia 40 tahun ke atas itu sebaiknya melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan atau ke dokter ya, Dok ya? Betul. Oke. Nah, kalau berdasarkan usia tadi mungkin resikonya di atas 40 tahun, Dok. Ya. Nah, sebenarnya untuk deteksi dini ini untuk yang bisa dilakukan mandiri, Dok, secara mandiri, ini kira-kira kita bisa melakukan sadari tadi dimulai dari usia berapa, Dok?
Oke, jadi sadari tadi karena tadi sudah saya sebutkan ya, dia itu dilakukannya 7 sampai 10 hari setelah haid. Jadi usia tidak terpatok pada Oke. sadari, cuman dia sudah haid atau belum. Oh, berarti patokannya tadi kalau Menstruasi. sudah menstruasi. Betul. Hmm, Karena pada saat eh, perempuan sudah menstruasi, dia itu sudah apa ya, sudah aktif gitu hormon estrogennya. oke. Nah, kalau kita tadi bertanya dok, kapan memulai tadi apabila sudah memasuki haid kalau perempuan. Nah, ini kalau kita mengenalinya dari tanda atau gejalanya, mungkin gejalanya paling umum itu seperti apa dok? Oke, jadi kalau gejala paling umum yang paling awal ya Iya, dirasain itu benjolan pasti. benjolan Makanya, ya. betul. Makanya waktu sadari itu yang lebih khasnya adalah apakah ada benjolan yang terasa. Tapi bisa juga dia nggak berbenjol. Bisa juga dia berupa cairan pada puting. Tapi cairannya itu dia tidak sedang menyusui. Dia tidak sedang dalam kondisi haid yang kan biasanya kalau wanita haid itu payudara juga agak kencang. Kadang kelenjar payudara itu terisi cairan juga seperti ASI. Tapi dia tidak dalam kondisi seperti itu. Tiba-tiba waktu kita periksa itu ternyata ada keluar cairan yang dirasa tidak normal, itu sudah bisa dicurigai ke arah abnormalitas pada payudara. Oke, berarti, nah itu tadilah sahabat Sultan. Jadi ada gejala-gejalanya dan kapan sih kita tadi melakukan sadari? Kalau untuk ibu-ibu mungkin bisa dimulai dari mulai pertama kali Ya, haid ya, betul. Bu ya. Berarti mulai dari usia anak mungkin ya, Usia berarti ya. anak, betul, usia remaja ya mungkin Oke. 15-17 kali ya. Nah, selain tadi ada gejala, dok, kira-kira faktor resikonya apa sih, dok, yang membuat kanker payudara ini bisa apa namanya ada di kita gitu? Faktor resikonya apa aja, dok? Oke, jadi kalau faktor resiko itu kita bilangnya ada eksternal, ada internal ya. Kalau internal itu berarti dari dalam tubuh sendiri. Terutama kalau internal itu mutasi genetik. Mutasi genetik itu berhubungan sama kalau kita biasanya tanya ke pasien gitu ya, dia ada benjolan payudara. Kalau kita tanya apa keluarga terdekatnya seperti ibunya, neneknya, atau saudara perempuannya ada yang terkena kanker payudara atau kanker ovarium atau kanker saluran reproduksi. Karena itu saling berhubungan dengan hormon. Jadi faktor resiko internal pertama itu adalah hormon. Kemudian mutasi genetik dari pasien sendiri. Kemudian kalau faktor eksternalnya dari makanan, bisa konsumsi alkohol, kemudian konsumsi makanan berlemak. Itu kalau makanan berlemak sih berhubungan kembali lagi sama estrogen sebenarnya, sama hormon tadi. Pokoknya berkaitan dengan hormon ya, dok ya. Betul, lebih ke hormon sebenarnya. Kalau makan makanan yang seperti kayak saya pernah dengar itu, dok, kalau kita makan yang dibakar, Ya, terus kan itu ada yang hitam-hitamnya tuh, dok. ya. Nah, yang hitam-hitamnya itu yang gosong, nah itu berpotensi ya, dok, menyebabkan kanker juga, dok. Betul. Jadi makanan yang dibakar, apalagi kayak ditambah lagi yang dibakar itu daging merah ya. Daging merah sendiri itu udah mengandung zat yang bisa memicu kanker. Bukan cuma kanker payudara sebenarnya. Kanker kolon, kanker prostat juga bisa dipicu oleh si daging merah yang dibakar. Dan makanan yang dengan bakar-bakaran itu memang dia mengandung zat-zat karsinogenik. Yaitu zat-zat yang memicu kanker. Oke, dok, ini ada yang menarik, dok. Jadi saya ada baca juga. Jadi kanker payudara ini ternyata selain tadi yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, ternyata kanker payudara bisa ternyata kanker payudara juga bisa pada laki-laki ya, dok. Ya, betul. Jadi kalau selama ini kita cuman lebih ke fokus payudara pada perempuan ya, Iya. mungkin karena memang lebih banyak pada perempuan. Karena kadar estrogen pada perempuan itu kan jelas lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi sebenarnya bisa juga kanker payudara terjadi pada laki-laki. Dan biasanya kalau terjadi pada laki-laki, sekali terjadi, itu curiganya kita sudah ke arah yang ganas gitu ya. Maksudnya ganasnya itu, jadi kalau kanker payudara itu sudah ganas, tapi level keganasannya itu juga sendiri berbeda-beda. Jadi kanker payudara sendiri itu ada yang level keganasannya itu ada yang level
oh masih kita obati, masih bisa kita obati dengan berbagai cara gitu, misalnya 3 cara gitu. Tapi ada yang level keganasannya itu udah level tingkat dewa gitu ya. Jadi yang keganasannya itu cuma bisa kita obati dengan 1 cara aja. Bandingkan yang dengan kita bisa obati dengan 3 cara. Kan jelas yang cuma 1 cara itu yang lebih ganas gitu. Karena kalau si cara itu ternyata juga nggak berhasil 1 cara itu, maka ya yang bisa kita lakukan cuma observasi aja jadinya ke Oh, pasien. jadi seperti itu ya. Jadi Betul. memungkinkan ya dok untuk laki-laki bisa terkena kanker payudara Betul, juga. memungkinkan. Nah ini jadi untuk sahabat Sultan nih khususnya bapak-bapak, jadi laki-laki itu juga bisa berpotensi ya dok ya Ya. terkena kanker payudara. Tapi mungkin rasionya perbandingannya dengan apa namanya perempuan itu mungkin jarang ya dok. Jarang, aman Sangat jarang. Betul. Karena jarang, tapi sekali muncul dia lumayan Waduh, lebih, jauh jadi lebih ganas. jadi was-was juga nih. Iya, iya. Berarti saya harus belajar sadari juga nih ya dok Betul, ya. harus sadari juga walaupun tidak seperti perempuan ya, tapi Betul. tekniknya kurang lebih sama sebenarnya. Iya, baik. Nah, kemudian kalau misalkan nih dok sudah ada seorang pasien misal, mungkin sudah terpapar kanker. Nah, itu bagaimana dok caranya kita mengatasi penanganan awal? Semisal nih memang sudah kita kan tidak tahu nih dok, Ya. kita ini benjolan ini apakah kanker? Penanganan awalnya kira-kira apa dok? Kalau misalkan apakah beda-beda setiap stadium dok? Betul, jadi penanganan awal tentu kita cek kesadaran tadi ya. Jadi ceknya ke tenaga kesehatan. Nanti tenaga kesehatan, terutama dokter itu akan menentukan dulu nih stadiumnya mana. Stadium 1, 2, atau 3. Karena jelas berbeda itu penanganannya. Stadium 1 sama stadium 2 itu kita masih bisa terapi hanya dengan operasi saja misalnya. Tapi kalau sudah stadium 3 kita nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk pasien datang, dok saya nggak mau ini benjolan saya sudah terlalu besar misalnya, sudah berdarah-darah saya pengen langsung operasi, itu nggak bisa. Kita terpaksa harus memberikan kemoterapi dulu supaya benjolan yang tadi kecil dulu, supaya benjolan itu memungkinkan untuk diambil, supaya pada saat diambil benjolannya tuh bukannya malah sembuh tapi malah menyebar. Jadi ada perbedaan terapi yang itu cuma bisa diketahui oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya sudah curiga ini ke arah sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda dari yang sebelahnya, kan kita akan bandingkan dengan sebelahnya. Itu sebaiknya langsung konsultasi ke dokter terdekat, nggak perlu langsung ke dokter bedah sebenarnya. Dokter umum aja dulu. Kadang pasien-pasien itu takut ya, jadi sudah ada benjolan sebenarnya sudah lama gitu ya, tapi merasa karena oh ini mungkin karena jadi pada saat normalnya kita lagi haid itu kadang payudara juga agak mengeras karena efek hormon. Tapi makanya tadi kita suruh sadar yaitu 7-10 hari saat payudara itu dalam kondisi normal, tidak terpengaruh hormon. Kalau pada saat itu kita periksa ternyata ada sesuatu yang lain, entah itu benjolan atau puting susu yang melipat ke dalam, atau misalnya cairan yang keluar tadi, itu baiknya dikonsultasikan langsung ke dokter umum. Kalau dokter umumnya mencurigai sesuatu yang berbeda atau yang abnormal, akan dikonsultasikan ke dokter bedah. Nah, di situ nanti kita akan melakukan pemeriksaan awal. Biasanya kita cek dulu pemeriksaan fisik tentunya. Kita curiga itu sesuatu yang ganas ataupun tumor jinak pun bisa aja kita USG dulu. Nanti dari USG kita sudah bisa sedikit menentukan, oh ini curiganya ke arah ganas, oh ini curiganya ke arah jinak gitu. Kalau dia tumor jinak, biasanya kita cuman sarankan, bu ini bisa kita ambil, kita operasi. Tapi kalau misalnya curiga sudah ke arah ganas, mungkin kita akan periksa dulu nih jaringannya, kira-kira ganasnya ke arah yang mana. Baru kita tentukan lagi stadiumnya, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi memang untuk sahabat Sultan, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, jadi sangat penting sekali ya dok, ternyata deteksi dini. Jadi deteksi dini ini dimulai dari diri kita sendiri, kemudian jika ragu memang sebaiknya melakukan pemeriksaan ini dengan tenaga kesehatan. Khususnya mungkin bisa dikonfirmasi atau diklarifikasi oleh dokter ya dok. Mulai dari mungkin di fasilitas primer seperti puskesmas atau klinik dokter umum. Nah, jika memang perlu pemeriksaan lanjutan,
Mungkin nanti bisa dibawa ke dokter spesialis bedah ya dok. Ya. Baik sahabat Sultan, kita sudah sampai ke akhir waktu. Oke, mungkin ini yang terakhir dok. Kira-kira ada pesan kira-kira untuk ibu-ibu nih, khususnya ya, kan ibu-ibu nih yang kemungkinan beresiko tinggi terkena kanker payudara dok. Kira-kira pesan dari dokter sendiri apa dok? Untuk kita bisa mencegah kanker payudara. Oke, kalau pesan dari saya ya, seperti tadi kita jangan lupa deteksi dini, pakai sadari, periksa payudara sendiri 1 bulan sekali, 7 sampai 10 hari setelah haid. Kemudian jika ada curiga atau ragu-ragu, periksa segera ke tenaga kesehatan yang terdekat. Kalau ragu juga silakan ke klinik bedah umum di Rumah Sakit Sultan Agung. Oke, mantap dok. Jadi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut bisa di klinik bedah umum di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ya, sahabat Sultan. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dok, kita dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada terhadap kanker payudara. Akhir kata, saya Dr. Muhammad Rizky Triaditya dan dokter Saya Badriatul Nur. kami pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.